Penglarisnya bukan sembarang penglaris, dia bekerja sama dengan makhluk gaib. Penglaris itu meminta tumbal nyawa, bahkan dari pembeli yang membeli di warungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bareng aku Putri Nuari. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan juga nyalain notifikasi kalian biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru dari aku. Jadi kali ini aku bakal bawain cerita horor yang berjudul Bakso Penglaris. Nah, cerita ini berawal dari seorang penjual bakso yang bernama Pak Joko, yang sangat terkenal. Warung baksonya ini kecil dan juga sudah lama, tapi pembelinya ini sangat ramai guys. Bahkan orang-orang rela mengantri untuk makan di warung Pak Joko ini. Sebenarnya warungnya juga nggak bersih-bersih banget guys, tapi nggak tahu kenapa mereka semua itu sangat menyukai bakso Pak Joko itu. Bahkan penjual bakso yang ada di sekitar pun terlihat sepi, nggak seramai warung Pak Joko. Namun seiring berjalannya waktu, penduduk sekitar tuh mulai curiga nih, kenapa sih warung Pak Joko ini bisa rame banget, padahal bakso-bakso yang lain pun biasa aja, nggak serame itu. Apalagi orang-orang rela mengantri berjam-jam untuk makan bakso si Pak Joko ini. Mereka mulai curiga, jangan-jangan ada sesuatu yang membuat bakso Pak Joko ini jadi rame gitu kan. Bahkan juga nggak sedikit dari warga sekitar berpikir bahwa Pak Joko ini menggunakan penglaris untuk warung baksonya ini agar warung baksonya ini selalu laris dan banyak pembelinya. Nah, suatu hari ada seorang perempuan bernama Rina. Rina ini merupakan seorang mahasiswi dan kebetulan rumahnya ini dekat dengan warung Pak Joko ini. Rina ini sebenarnya juga penasaran. Selama ini dia belum pernah makan di warung Pak Joko ini. Karena melihat antrian yang sangat panjang, Rina ini jadi males untuk makan ke situ. Dia males untuk antrinya. Tapi semakin hari karena setiap hari dia lewat, dia sangat penasaran nih apa sih yang bikin warung Pak Joko ini kok sampai ngantri berjam-jam dan mereka mau menunggu antrian itu. Seberapa enak sih bakso bikinan Pak Joko ini, Rina tuh jadi penasaran gitu. Sampai akhirnya Rina memutuskan untuk mencicipi sendiri bakso Pak Joko ini. Malam itu, ketika warung Pak Joko sudah hampir tutup dan pelanggan pun sudah mulai sepi, Rina datang ke warung Pak Joko dan dia menanyakan, "Pak, apa masih ada bakso?" kata Rina kan. Pak Joko kemudian tersenyum dan menjawab, "Masih ada dong, Neng. Duduk aja," kata si Pak Joko kan. Rina kemudian duduk di bangku yang sudah disediakan. Bangkunya itu udah kelihatan usang, guys, karena udah lama juga warung itu dan juga nggak terlalu bersih gitu. Rina sebenarnya juga agak geli untuk makan di situ karena nggak bersih. Tapi Rina penasaran dan juga dia pengen tahu apa sih yang bikin bakso Pak Joko ini nih rame banget gitu kan. Terus akhirnya Pak Joko menyediakan semangkuk bakso untuk si Rina ini. Si Rina kemudian melihat bakso tersebut. Sebenarnya awalnya dia nggak ada yang aneh tuh. Dia ngelihat, dia teliti baksonya satu persatu. Dia lihat kuahnya. Sampai akhirnya dia menemukan sehelai rambut di mangkok Rina. Mulai dari situ Rina udah mulai ngerasa ada yang aneh dan mulai agak jijik nih untuk makannya karena ada rambutnya kan di dalam bakso tersebut. Rina mencoba tetap tenang meskipun dia sudah tahu kalau baksonya itu ada rambutnya dan kemudian dia saking penasarannya dia sampai bilang nih ke Pak Joko, "Pak, boleh nggak saya numpang ke kamar mandi?" katanya kan. Karena Rina ini sebenarnya penasaran guys. Dia ini sebenarnya nggak pengen ke kamar mandi, tapi dia ini pengen lihat seperti apa sih dapur Pak Joko, seberapa bersih sih dapur Pak Joko nih. Jadi kalau misalnya dia ke kamar mandi kan, dia bisa melipir untuk melihat dapur Pak Joko ini. Terus si Pak Joko akhirnya mempersilahkan Rina untuk ke kamar mandi. "Oh iya Neng," kata Pak Joko kan, "silahkan masuk ke dalam. Di dalam ada kamar mandi, tepat di sebelah dapur," kata dia kan. Nah, Rina senang nih diperbolehkan masuk, kata dia kan. Tapi Pak Joko ini sebelumnya juga ngomong, "Tapi maaf ya Neng, berantakan karena Bapak udah tua, jadi Bapak nggak bisa menyusunnya dengan rapi. Dapur Bapak juga berantakan," kata si Pak Joko. Terus Rina ini bilang, "Iya Pak, nggak apa-apa, orang aku cuma mau ke kamar mandi aja," kata si Rina kan. Karena memang tujuan Rina bukan ke kamar mandi, dia akhirnya melihat-lihat dapur yang ada di sebelah kamar mandi. Dia kemudian tertuju kepada sebuah gentong yang ada di pojokan dapur Pak Joko ini. Kemudian dia mencoba mendekatinya dan dia kemudian hampir menyentuh gentong tersebut. Tapi kemudian tiba-tiba Pak Joko muncul dari belakang. Dia kemudian menghentikan Rina untuk memegang gentong tersebut. Neng, jangan dipegang ataupun jangan dibuka, Neng," kata si Pak Joko itu. "Oh iya Pak, maaf. Emang kenapa Pak? Kok nggak boleh dibuka?" kata Rina kan. "Nggak apa-apa, Neng. Emang itu isinya apa sih Pak?" kata si Rina kan. Kemudian si Pak Joko ini menjawab, "Itu cuma resep rahasia kok, Neng. Nanti kalau dibuka sama Neng, baksonya jadi nggak enak lagi," kata si Pak Joko. Sebenarnya gentong itu juga agak mencurigakan, guys, karena gentong itu letaknya di pojok dan juga ditutupi dengan kain merah gitu. Itu yang membuat Rina itu penasaran. Tapi karena nggak diperbolehkan sama si Pak Joko ini, Rina ini akhirnya menghormati dan akhirnya Rina keluar dari dapur tersebut. Mendengar perkataan Pak Joko, Rina semakin merasa ada yang aneh nih. Pasti ada sesuatu nih, kata Rina.
Pak Joko semakin mendekat ke arah Rina. Rina semakin hampir terpojok. Kemudian Rina mencari alasan untuk bisa cepat pergi dari dapur si Pak Joko ini. Terus Rina kemudian berlari meninggalkan Pak Joko. Tapi Pak Joko ini kemudian manggil Rina, "Neng mau kemana?" Kata Pak Joko kan, "Neng kan belum selesai makan baksonya." Terus Rina tidak menjawab dan Pak Joko ini kembali ngomong, "Atau jangan-jangan Neng sudah tahu sesuatu ya?" Kata Pak Joko. Rina tidak menghiraukan Pak Joko. Rina langsung mengambil tasnya dan dia berlari untuk pulang. Rina berlari menuju ke rumahnya dan sampai di rumah dia langsung masuk ke kamar dan mengunci pintunya. Dan seketika perasaan Rina itu jadi nggak enak dan sampai-sampai malam itu Rina tidak bisa tidur. Nah, keesokan harinya karena rasa penasaran Rina ini semakin menjadi-jadi semenjak kejadian dia di dapur Pak Joko ini, akhirnya dia pergi ke orang pintar, di mana Rina akhirnya menceritakan segalanya kepada orang tersebut. Orang pintar tersebut bernama Pak Surya. Rina menceritakan segala yang dia alami kepada si Pak Surya ini. Dan kebetulan Pak Surya ini tahu tentang Pak Joko. Dan Pak Surya ini juga bilang, "Saya sudah lama mendengar tentang warung Pak Joko ini," kata Pak Surya kan. "Warungnya memang tidak biasa, ada energi gelap di dalamnya," kata si Pak Surya. Kemudian Pak Surya mengajak Rina untuk melakukan sebuah ritual kecil untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi di warung Pak Joko. Malamnya mereka berkumpul di rumah Pak Surya. Mereka melakukan sebuah doa dan juga ritual kecil. Dan Pak Surya mulai memejamkan matanya. Ketika mengucapkan beberapa doa, wajah Pak Surya tiba-tiba menjadi pucat. Sambil memejamkan mata, dia mengatakan penglarisnya bukan sembarang penglaris. Dia bekerja sama dengan makhluk gaib. Penglaris itu meminta tumbal nyawa. Bukan hanya dari siapapun, tapi dari pembeli yang membeli di warungnya. Rina sangat terkejut mendengar perkataan Pak Surya. "Apa maksud Bapak? Maksud Bapak orang-orang yang membeli di warung Pak Joko ini juga menjadi tumbal Pak Joko," kata si Rina. Pak Surya kemudian mengangguk pelan. "Bukan semuanya, tapi ada beberapa. Setiap beberapa waktu penglaris itu akan meminta tumbal. Mereka yang tak beruntung akan jatuh sakit ataupun mengalami kecelakaan setelah makan dari sana. Tapi tumbal itu juga dipilih secara acak, tanpa ada yang tahu," kata Pak Surya. Rina merasa mual mendengar perkataan Pak Surya. Dia sekarang tahu ternyata bakso yang dipuja-puja sama orang selama ini memiliki sisi yang sangat gelap, di mana dia menubalkan para pelanggannya sendiri untuk mendapatkan harta ataupun mendapatkan sesuatu yang Pak Joko inginkan. Beberapa hari kemudian, Rina mendengar bahwa salah satu pelanggan warung bakso Pak Joko ini meninggal tanpa sebab. Dan keluarganya pun mengatakan bahwa orang yang meninggal tersebut jatuh sakit setelah makan bakso dari warung Pak Joko. Tapi ketika keluarganya membawa dia ke rumah sakit, dokter tidak menemukan apa penyebab dia jatuh sakit. Semuanya terlihat normal dan biasa saja, tapi entah mengapa si orang tersebut sampai akhirnya meninggal dunia. Desas-desus tentang Pak Joko memiliki pesugihan semakin ramai, tapi Pak Joko masih tetap membuka warungnya. Dan banyak juga yang masih datang ke warung Pak Joko, bahkan mereka yang mungkin tidak tahu apa-apa tetap datang dan makan di warung Pak Joko tersebut. Dan setiap Rina melewati warung bakso tersebut, Rina masih diberi tatapan tajam oleh Pak Joko karena Pak Joko yang pasti udah tahu kalau Rina ini mengetahui tentang apa yang dilakukan oleh Pak Joko. Namun sampai saat ini Rina tidak berani menguak semuanya karena memang itu bukan urusan Rina. Itu adalah urusan Pak Joko dengan Tuhan. Dan Rina hanya bisa berdoa semoga para pelanggan Pak Joko yang sering makan di sana ataupun pernah makan di sana tetap sehat dan baik-baik saja. Dan setelah mengetahui semua itu, Rina sudah tidak pernah lagi makan di warung bakso Pak Joko tersebut. Oke guys, jadi sampai di sini dulu cerita kali ini. Dan jangan lupa kalau kalian punya cerita horor ataupun cerita mistis, kalian boleh komen di bawah ataupun kalian bisa kirim ke email aku. Siapa tahu cerita kalian bisa aku bawain di channel YouTube aku. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.